kanan kirinya? Apakah ada yang masuk? Tidak ada. Alhamdulillah, hari ini masuk semua ya? Nanti hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sebelum kita belajar apa sih berpikir komputasional itu, ibu punya tepuk. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam, tepuknya tidak ada, betul. Kita coba dulu ya, biar konsentrasi, biar siap mentalnya. Ya, boleh? Kita coba dulu. Tepuk pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Coba lagi tepuk, ayo. Yuk kita coba lagi, konsentrasi. Siang. Berapa kali kalau siang? 2. Ulang lagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Iya, nggak apa-apa. Kita sekali lagi biar fokus. Konsentrasi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Iya. Kita hari ini akan belajar berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa sih? Ibu punya satu pertanyaan. Coba lihat papan tulisnya. Siapa yang suka memasak nasi goreng? Siapa yang suka masak? Ada yang suka masak atau suka makan nih? Siapa yang suka makan nasi goreng? Iya. Tahu nggak nasi goreng itu sebelum jadi nasi goreng apa aja yang harus dipersiapkan? Alat-alatnya, kalau tidak ada alatnya, tidak ada bahannya, tidak mungkin jadi nasi goreng dong. Iya. Nasi goreng itu bisa ada hubungannya. Gimana sih cara bikin nasi gorengnya? Gimana sih alat-alatnya? Persiapannya sebelum jadi nasi goreng dan akhirnya nasi goreng itu ada berhubungan dengan berpikir komputasional. Nah, hari ini kita belajar tentang tujuan pembelajarannya apa sih? Peserta didik dapat menyebutkan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan langkah berpikir komputasional pada masalah sederhana. Berpikir komputasional itu apa sih? Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi yang kalian suka pelajari komputer itu punya cara berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, cara berpikirnya komputer itu bisa kita ambil, bisa kita adopsi, bisa kita adaptasi dengan ketika kita menemukan suatu masalah. Jadi ketika kita punya suatu permasalahan, kita bisa menyelesaikannya dengan caranya teknik atau berpikirnya komputer. Bukan kita yang jadi komputer, tapi hanya kita yang cara-cara berpikir komputernya yang kita ambil, begitu. Paham di sini? Selanjutnya, dalam prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi kemarin pas pelajaran matematika belajar dekomposisi ya? Iya. Dekomposisi kalau di pelajaran matematika bagaimana? Memecah. Yang tadinya bilangannya ada 1, ada 2, dipecah, ya kan? Sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, di berpikir komputasional juga ada dekomposisi nih. Dekomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan permasalahan yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Intinya apa? Yang tadinya punya masalah yang besar dipecah menjadi kecil-kecil per bagian. Contohnya apa? Kalau tadi sudah bahas nasi goreng, kita bahas tentang apa ini? Gambar apa ini? Mie. Ada mie instan. Siapa yang sering makan? Pak. Ya. Tahu cara membuatnya? Tidak tiba-tiba jadi mie instan kan? Tidak. Apa yang harus kita lakukan ketika mie instan? Membuat mie instan. Ada kompornya, menyiapkan kompor, betul. Iya, menyiapkan pancinya, air, bumbunya, dan air. Nah, memecah perbagian itu disebutnya dekomposisi. Iya, dekomposisi. Memecah jadi beberapa bagian. Paham ya? Paham. Nah, hubungannya apa sih dekomposisi dengan ilmu komputer atau dengan teknik komputer tentang informasi?
matematika. Dekomposisi itu juga digunakan ketika membuat suatu program. Jadi contoh sering siapa yang biasa memakai TikTok? Buka-buka TikTok, ada iya ada banyak. Nah sebelum jadi TikTok itu, sebelum jadi media itu semuanya tadinya dibikin dulu nih, direncanakan dulu. Berarti dekomposisinya apa? Merencanakannya dulu, terus menjadi membuat timnya ada jadi beberapa orang, ada yang merancang desainnya, ada yang merancang filternya. Pernah lihat filternya kan ya? Filternya yang ada kucingnya yang jadi kucing, ada yang wajah kita jadi halus, itu dirancang dulu. Ada yang mungkin bagian merancang tampilannya begitu. Itu jadinya dekomposisi. Selanjutnya ada pengenalan pola. Artinya apa sih? Mencari kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang bisa dipakai lagi. Contohnya nih di kehidupan sehari-hari. Kalian kalau sekolah jadwalnya sudah diatur kan? Sudah ada jadwal mata pelajaran di hari Senin, ada jadwal mata pelajaran di hari Selasa, ya, ada di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kira-kira jadwal itu berubah tidak? Tidak, dan berulang kan? Senin ada upacara, berarti nanti ketemu Senin depan lagi upacara lagi, begitu? Ya, itu salah satu contoh pola. Paham ya? Itu pola karena dia berulang. Iya berulang. Contohnya lagi selain itu, pernah lihat lampu lalu lintas, lampu merah, lampu hijau? Nah, lihatnya di mana nih? Di tengah jalan. Oh di jalan raya betul. Di lampu warna merah, lampu lalu lintas ini ada 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Dia kalau nyala selalu berurutan kan ya? Dari merah dulu, terus kuning, terus hijau. Tidak mungkin kan tiba-tiba dari hijau ke merah atau hijau ke kuning tiba-tiba, mungkin enggak. Jadi kalau nyalanya berurutan dari merah, kuning, hijau. Nanti hijaunya mati beberapa detik lagi, jadi merah lagi, kuning lagi, hijau lagi. Paham ya? Itu pola berulang, pengulangan. Nah waktunya juga gitu. Misalnya di suatu lampu merah, lampu lalu lintas, lampu merahnya menyala 60 detik, lampu hijaunya 40 detik, lampu kuningnya 5 detik. Nanti setiap lampu merah menyala, dia ada 60 detik. Setelah 60 detik, baru lampu kuningnya menyala. Setelah 40 detik, lampu hijaunya, kuningnya menyala, baru hijau. Begitu. Paham ya? Paham. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, ada abstraksi. Mengambil hal-hal yang penting, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Apa ya? Kok harus diambil yang hal penting, tapi yang tidak penting itu yang bagaimana? Contohnya, kalian lihat kan ada yang berantakan mainannya. Iya, ada Rina sedang membereskan atau merapikan mainannya. Kira-kira kalau kalian merapikan mainannya, perlu nggak dilihat warnanya? Tidak. Ya kan tidak kan? Perlu nggak sih kalau aku lagi ngerapiin mainan, perlu nggak sih aku lihat dulu cat tembok kamarnya? Tidak. Yang penting apa? Mainannya. Berarti mainannya harus dirapi, dimasukkan ke dalam kotak. Tidak perlu tuh, tidak penting melihat cat temboknya, warnanya, tidak harus dilihat. Jadi kalau disuruh ibu merapikan mainan, apa yang kalian lakukan? Merapikannya, yang mainannya, jenis mainannya yang dirapikan, bukan warnanya, betul kan? Iya, jadi itu yang penting yang dia ambil, yang tidak penting diabaikan, dicuekin aja. Selanjutnya, berpikir algoritmik. Apa sih itu? Menyusun langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya nih, gambar apa ini? Teh. Siapa yang suka ngeteh? Iya, banyak. Siapa yang tahu langkah-langkahnya sebelum jadi teh? Cara membuat iya, semuanya berurutan kan? Mungkin nggak tiba-tiba diaduk gulanya yang jadi yang pertama, mungkin tidak. Tidak. Jadi harus disiapkan dulu gelasnya, disiapkan dulu sendoknya, disiapkan tehnya, baru disiapkan air panasnya. Gitu kan? Dituang semuanya teh dan gulanya ke dalam gelas, baru dituang lagi air panasnya, baru diaduk. Siap disajikan. Ya? Iya. Terus pelajaran bahasa Indonesia, berpikir algoritmik ini sama dengan teks prosedur. Pernah belajar kan? Iya, teks prosedur. Jadi langkah-langkahnya cara membuat sesuatu. Gitu. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya menggunakan 4 prinsip itu ya, ternyata ya tanpa kita sadari kita menggunakan 4 prinsip berpikir komputasional.
Duduknya sudah sesuai kelompok, Ibu tentukan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Apa sih LKPD-nya? Lembar kerja peserta didik. Nanti di sini dibaca dulu, kalian diskusi, nanti jawabannya bareng-bareng. Yang nulis siapa, Bu? Tentuin siapa yang nulis. Yang kelompok ada yang nulis. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya. Dikerjakan dulu, didiskusikan. Di situ ada apa namanya tugasnya. Ditulis nama anggotanya ya, jangan lupa ya. Sudah ya? Lanjut ke selanjutnya. Setelah diskusi, nanti ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Untuk hari ini kelompok yang maju yaitu kelompok 6. Boleh kelompok 6 maju ke depan? Ayo bilangin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu di komposisi, tuliskan hal-hal apa saja yang harus disiapkan Pak Budi sebelum berjualan nasi goreng. Pertama, bahan makanan. Kedua, peralatan masak. Ketiga, cara memasak. Keempat, tempat jualan. Kelima, kursi dan meja. Perkenalan pola. Total waktu yang dibutuhkan Pak Budi memasak nasi goreng yaitu 13 menit. Jika pesanan yang akan dibuat berjumlah 5 porsi, maka 13 menit, 26 menit, 39 menit, 42 menit, 55 menit. Abstraksi. Dari semua persiapan, sebutkan 3 hal terpenting yang harus selalu ada agar Pak Budi bisa berjualan. 1. Tempat jualan. 2. Bahan makanan. 3. Peralatan masak. Berpikir algoritmik. Susun langkah-langkah memasak nasi goreng sederhana dari awal sampai siap dihidangkan. Pertama, siapkan wajan, nasi, kecap, telur, bawang, spatula, kompor, gas, dan minyak. Nyalakan kompor dan masukkan minyak, lalu masukkan telur, tuangkan nasi ke dalam wajan, masukkan bumbu, masukkan kecap, masukkan bawang goreng, lalu diaduk menggunakan spatula. Setelah itu tuangkan ke piring dan hidangkan kepada pembeli. Hasil diskusi dari kelompok 6 yang pertama di komposisi. Ada apa aja kalau dari kelompok 6? Ada bahan makanan, peralatan masak, cara memasak, tempat jualan, kursi dan meja. Jadi ini yang kurang itu kurang kata-kata menyiapkan bahan makanan, peralatan masak, menyiapkan langkah-langkah memasak. Cara memasak perlu dipersiapkan tidak? Cara memasak perlu dipersiapkan tidak? Cara memasak perlu dipersiapkan tidak? Ya, cara memasaknya, tempat menyiapkan tempat jualan, menyiapkan kursi dan menyiapkan meja. Yang kedua, pengenalan pola. Total waktu yang dibutuhkan Pak Budi memasak nasi goreng yaitu 13 menit. Jika pesanan yang akan dibuat berjumlah 5 porsi, maka butuh berapa menit yang dibutuhkan Pak Budi? Kalau porsi yang pertama 13 menit, berarti kalau 2 porsi jadi berapa? 26 menit. Kalau 3 porsi 39 menit. Kalau 4 porsi 52 menit. Kalau yang
kali 5 berapa? 65 menit. Jadi kalau 5 porsi butuh berapa menit? 65 menit. Ini masih ada yang kurang tepat ya, 39 ditambah 13. Harusnya 52 menit. Gak apa-apa, nanti dibetulkan. Selanjutnya, bagian abstraksi. Dari semua persiapan, sebutkan 3 hal terpenting yang harus selalu ada agar Pak Budi bisa berjualan. Kalau dari kelompok 6, yang pertama ada tempat jualannya. Betul, kalau tidak ada tempat jualan, Pak Budi tidak bisa jualan. Yang kedua, bahannya. Iya betul, kalau tidak ada bahan-bahannya, Pak Budi juga tidak bisa jualan. Yang terakhir apa? Peralatan masak. Kalau tidak ada kompornya, tidak ada penggorengannya, wajan dan sebagainya, Pak Budi tidak bisa masak nasi goreng. Betul. Terus yang terakhir ada berpikir algoritmik, susun langkah-langkah memasak nasi goreng sederhana dari awal sampai siap dihidangkan. Siapkan wajan, nasi, kecap, telur, bawang, spatula, kompor, gas, dan minyak. Betul. Terus nyalakan kompor. Masukkan minyak, lalu masukkan telur. Tuangkan nasi, masukkan bumbu. Ini bumbu apa ya? Bumbu nasi goreng. Bentuknya bubuk, berarti garam begitu. Garam, betul? Iya betul. Garam masukkan kecap, masukkan bawang goreng, lalu diaduk. Kecapnya mau sebotol? Tidak, berarti ditulis nanti dilengkapi dengan kata secukupnya. Terus lalu diaduk menggunakan spatula. Setelah itu tuangkan ke piring dan hidangkan kepada pembeli. Betul. Kasih tepuk tangan buat kelompok 6. Yang lainnya sudah dibetulkan? Sudah, sini dikumpulkan. Sama PD-nya. Sini kumpulin dulu. Terima kasih. Ini Dewa. Terakhir, Ibu pengen lihat biar Ibu tahu kita latihan soal. Nanti Ibu bagikan barcode-nya, Ibu bagikan sesuai dengan nomor absen. Ada nomor absen 1 sampai nomor absen 29, dipegang masing-masing. Nah, di situ ada tulisannya A. Kalau pilihannya menurut kalian jawabannya A, berarti diputar begini. Barcode-nya tidak boleh ditutup, terus tidak boleh miring, nanti tidak terbaca. Nanti ketika Ibu munculkan soalnya di papan tulis, terus setelah kalian nanti Ibu kasih kode, boleh angkat kertasnya, angkat jawabannya diangkat, ditahan, nanti Ibu scan dulu. Ibu scan jawabannya, baru biar dia tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Nanti datanya langsung masuk ke Ibu. Paham ya? Nomor 1, absen 1, absen 2, absen 11, absen 3, 5, Alisa, 4, 6, Siapa sudah belum? Ini sebentar Siva. Ini Siva. Iya. Di situ kalian sudah dapat semua ya? Ada 10 soal untuk latihan soal di pertemuan hari ini. Nah, ini kita nanti kalau ketika jawabannya seperti nomor 1 ini, langkah pertama dalam berpikir komputasional adalah kalau kalian pilih A, diangkat kertasnya A, jangan tutupin temennya, kertasnya, barcode-nya jangan ditutupin oleh jari, tidak boleh tertutup oleh jari. Udah ya? Kita mulai ya? Ya, kita mulai. Dari nomor 1, langkah pertama dalam berpikir komputasional adalah sudah tahu jawabannya? Sudah, boleh diangkat. Itu jawabannya yang jawab. Ini posisi ada 9. Poinnya 600 tuh yang betul. Lanjut kan? Lanjut? Ya lanjut. Pertanyaan ini kesamaan pada beberapa masalah. Kita sedang melakukan algoritma, abstraksi, pengenalan pola, atau dekomposisi. Boleh diangkat jawabannya? Akhirnya mau diangkat. Sudah selesai latihannya. Boleh dirapikan, kertasnya disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Dirapikan. Ya? Sudah? Sudah. Soal
Barcode-nya jangan ditutupin oleh jari. Tidak boleh tertutup oleh jari. Udah ya? Kita mulai ya? Ya, kita mulai. Dari nomor 1, langkah pertama dalam berpikir komputasional adalah sudah tahu jawabannya? Sudah, boleh diangkat. Tangan ya. Tahan sebentar yang belum terbaca. Dan yang betul adalah sebentar diklik. Yang jawab sudah 29. Itu jawabannya yang jawab. Posisi ada 9. Poinnya 600 tuh yang betul. Lanjut ya. Lanjut. Ya lanjut. Pertanyaan ini sama ada beberapa masalah. Kita sedang melakukan algoritma, abstraksi, pengenalan pola, kemudian komposisi. Boleh diangkat jawabannya? Akhirnya mau diangkat. Ya sudah, warnanya pink, dilakukan poin. Sudah pegang poinnya. Aduh, masalah dulu. Sudah selesai latihannya. Boleh dirapikan, kertasnya disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Dirapikan bukunya. Sudah. Kita tutup pertemuan hari ini. Kita tadi sudah belajar apa aja ya? Berpikir komputasional. Ada tentang apa? Komposisi itu memecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua ada apa? Pengenalan pola. Betul. Yang ketiga abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Mengambil yang penting, mengabaikan yang tidak penting. Yang keempat dan terakhir ada apa? Berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah. Betul. Ibu mau minta tolong sarannya, kira-kira pertemuan hari ini seru atau tidak ya? Boleh dikasih jempolnya? Iya, terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Sebelum kita pulang, tadi dibuka sudah dengan doa, kita pulang juga dengan berdoa. Semoga nanti selamat sampai tujuan, sampai rumah kalian masing-masing. Dipimpin lagi, minta tolong Afifah, pimpin doanya. Yes, please. Boleh pulang. Dari sana kalau punya Kesha. Kesha.